ini kontennya sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan 2.000, bahkan 1.000, bahkan miliaran dari sobat Ramadan, Son. Di seluruh tanah air ini. Akhirnya di episode pertama kita berdua lagi setelah puasa dimulai, Son. Iya ya, udah skip berapa ini ya reguler Udah kita skip ya? berkali-kali kita, Son. Banyak sekali tamu yang datang ke sini soalnya, Son. Benar. Dan kebetulan hari ini itu puasa pertama ya, maksudnya pas syuting, abis itu puasa ini baru ini ya? Pertama kali kita syuting dalam keadaan bulan puasa. Yes. Bulan Ramadan ya kan, pertama kali nih. Kita lihat energinya apakah sama? Harusnya sih lebih, harusnya ya kan, karena saya lebih produktif di bulan puasa ya kan. Kalau puasanya benar pasti lebih produktif, Son. Oh gitu? Pasti lebih produktif. Karena lebih lapar ya? Benar. Iya, Walaupun iya. sekarang ya banyak yang haraheta gitu, Son, maksudnya. Apa Pernah denger kayaknya. Iya, soalnya kan bulan puasa wajar. Oh, wajar dong. wajar ya. Jadi banyak yang lapar Agak gitu. mager atau lapar atau gimana? Enggak, lapar aja. Oh, lapar Nggak aja. Nggak ada mager-mager, nggak ada. Oh, nggak, oke, Magernya itu datang dari mana Anda ngomong mager ya? Oh, kirain. Lapar doang. Iya, ya kan, karena kita semua harus lapar gitu ya. Soalnya setiap harinya untuk achieve great things ya kan. Tapi tenang aja, kali ini walaupun tidak ada bintang tamu gitu ya, kali ini adalah merupakan episode kolaborasi antara Sandiaga Uno dan Bad Bunny ya, soalnya. Bad Bunny, selamat datang di episode terbaru dari Di Atas 12. Lo tau gak sih cerita tentang pertarungan paling gila yang pernah terjadi di Colosseum, Son? Apa tuh, Syat? Seperti yang kita tahu, Colosseum ini merupakan salah satu bangunan paling bersejarah yang terletak di Roma, Italia. Karena dulu orang nyari hiburan ya ke sini gitu. Mulai dari rakyat, tamu VIP, sampai kekaisaran Romawi, semua bisa ditampung di stadium yang punya kapasitas sekitar 50.000 sampai 80.000 orang ini, Son. Wah, se-GBK lah itu lah ya. GBK kayaknya 60 sampai 70.000, mirip-mirip lah. Tapi nggak tahu kalau saya salah apa enggak ya. Jadi tongolin di sini aja. Apa hiburan yang ada di Colosseum ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah hiburan fight to the death atau berantem sampai mati. Gue jelasin dikit dulu ya sebelum kita bahas tentang pertarungan-pertarungan tergila apa saja yang ada di dalam sini. Jadi Colosseum ini, Son, itu awalnya dimulai pembangunannya oleh Kaisar Vespasianus. Itu di sekitar tahun 70 sampai 72 lah. Yang kemudian diselesaikan oleh anaknya yang bernama Kaisar Titus pada tahun 80 Masehi. Lo tau nggak ini Colosseum dibangun pakai apa? Apa? Yang pasti bukan pakai uang agu. Soalnya jadi ini pakai harta rampasan perang, Son, dibangunnya. Dan sebagian besar ini itu dibangun oleh puluhan ribu budak Yahudi. Oke, sekarang kita masuk ya ke pembahasan tentang pertarungan tergila yang terjadi di sini. Tapi lo tau nggak kalau arena Colosseum ini itu bisa diisi air, Son? Diisi air, parit maksudnya? Enggak, bukan. Ini bener-bener tenggelam gitu, ditenggelamin pakai air. Jadi yang ada di Colosseum ini tuh bukan cuma pertarungan darat doang, tapi pertarungan laut juga ada di sini. Salah satunya dikenal sebagai pertempuran laut berdarah, di mana arena Colosseum itu dibanjiri air, kemudian ditaruhin kapal-kapal perang beneran, Son, di dalamnya. Terus para petarung itu dibagi jadi beberapa tim. Tim yang kapalnya masih ngapung dan tersisa di akhir, dia yang bakalan menang, Son. Oke, ini Dota zaman dulu nih kayaknya. Benar. Iya. Terus katanya nih, Son, di ending-endingnya pas matchnya udah habis tuh di flash semua, Son, airnya, Son, keluar. Jadi lu bener-bener kayak nonton di stadium gitu, orang lagi berantem di atas air, Son, naik kapal perang, lu bayangin coba. Gila ya. Ini zaman dulu loh, tahun 80 loh, lu bayangin. Bukan 1980 ya, tahun 80. 80 doang. Iya. Ih, gila ya. Terus di sini juga banyak pertarungan aneh lainnya. Kayak misalkan nih ada narapidana yang dikurung dulu berhari-hari ya kan. Terus dalam keadaan lemes tiba-tiba disuruh keluar, dikasihin pedang, terus disuruh ngelawan gladiator, Son. Terus ada juga nih napi yang diikat di arena. Terus habis itu dimasukin beruang lapar ke dalamnya. Jadi orang-orang itu cuma nontonin beruang lagi makan orang doang. Nggak ada perlawanan. Nggak ya? ada perlawanan. Terus habis itu ada juga pertarungan antar hewan, Son, di sini. Baik hewan vs hewan atau hewan vs manusia. Hewan yang paling sering dipakai di sini itu singa sama badak. Bahkan salah satu legendary fight-nya itu antara badak sama gajah, Son. Dimana mereka berdua itu sampai dirantai satu sama lain. Biar mau nggak mau harus berantem gitu, Son. Dan hasilnya itu hampir selalu dimenangkan oleh gajah dan lawannya pasti Majoret. Jadi Colosseum itu sampai ada singa yang sampai menang ratusan pertandingan, Son, sebelum dia akhirnya mokat gitu. Lo bayangin coba, gila gak? Lawan gajah, kelar itu. Nggak tahu kelarnya lawan siapa. Lawan Raja Singa kayaknya. Iya. Ternyata diri sendiri ternyata musuh terbesar. Kan singa biasa loh, Raja Singa yang menang Raja Singa pasti kan. Lion King Mufasa maksudnya. Iya, kirain gara-gara menang kan dapat fasilitas gitu Enggak kan. lah, Mufasa kan kuat dia. Oke. Terus di zaman dulu, Son, Kekaisaran Romawi itu pernah ngimpor ribuan hewan dari Afrika dan Asia, cuman buat dibabat doang, Son, di Colosseum, Son, dipanah-panahin, lemparin tombak. Gila ya. Buat tontonan warga gitu. Sekitar 9.000 hewan liar dibabat oleh mereka hanya dalam waktu 100 hari. Jadi rasionya satu hari 90 hewan tuh mati. Terus zaman dulu nih, Son,
itu ada seorang pemimpin Romawi yang dikenal suka banget berantem di Kolosium. Karena dia nafsu banget Son, pengen dikenal sebagai gladiator terbaik. Namanya adalah Emperor Commodus. Jadi sebenarnya dia ini emang berbakat, jago main pedang gitu. Tapi sayangnya Son, dia selalu curang. Gimana? Kasih racun? Jadi setiap sebelum dia tanding, lawannya itu pasti dibikin cedera dulu Son, diem-diem. Tapi ya dicederainya di titik-titik yang gak kelihatan mata gitu. Jadi penonton ngelihatnya ya biasa-biasa aja gitu, karena kan ketutupan armor. Tapi cedera-cedera ini itu cukup buat bikin musuhnya itu kayak misalnya nih contoh ya, nggak bisa ngegerakin satu tangan gitu sebelum pertandingan dimulai. Atau ya simply dia selalu milih lawan yang belum ada pengalaman bertarung sama sekali gitu. Jadi ya udah pasti menang terus gitu kan. Makanya si Emperor Commodus ini itu punya rekor kemenangan paling panjang Son dalam sejarah gladiator. Walau akhirnya dia ini harus meninggoy Son dalam keadaan dicekek pas dia lagi berendam di bathtub Son. Kirain pas bertarung. Enggak. Tapi kalau misalkan lo perhatiin teknologi dari bangunan Kolosium ini, lo bakalan kaget banget sih. Yang pertama nih Son, di situ ada yang namanya Hippogeum. Jadi di bawah arena pertarungan itu tuh ada terowongan dan kandang-kandang gitu Son, yang bentuknya kayak labirin. Ini tuh jadi tempat buat gladiator dan hewan-hewan buas buat nunggu giliran tampil. Terus di arenanya itu ada kayak trapdoors namanya. Trapdoors ini itu bisa bikin singa atau gladiator tiba-tiba muncul dari dalam tanah Son ke atas arena. Jadi ya kayak Billie Eilish kalau pertama kali keluar di panggung lah, lu tau gak sih yang teng gitu ya kan? Itu udah ada Son tahun 80-an Son. Gila, dan singa Son yang keluar Son. Terus Kolosium ini itu juga punya kanopi super gede di atasnya ya kan, buat nutupin para penonton supaya nggak kena triknya sinar matahari gitu, biar nggak panas. Jadi bangunan ini tuh emang keren banget sih menurut gua, walaupun akhirnya harus hancur gara-gara gempa bumi Son. Oh, gara-gara gempa kelarnya. Di tahun 443, 847 dan 1349 yang menyebabkan sisi selatan dari bangunan ini tuh runtuh total. Ditambah nih di abad pertengahan orang-orang Romawi tuh pada ngejadiin Kolosium itu sebagai tambang batu Son. Jadi ya batu-batu di Kolosium pada dijarah-jarahin gitu deh sampai hancur gitu. Ampun. Ini sebenarnya cerita yang sangat seru dan sangat kompleks Son tentang Kolosium ini. Contohnya kayak gladiator deh ya kan. Gladiator tuh nggak cuma satu jenis Son ternyata Son. Ada banyak jenisnya, puluhan. Kelas-kelasnya atau kayak kelas-kelas, mungkin ada yang assassin misalnya pakai dagger atau apa yang kayak gitu-gitu lah. Itu ada puluhan Son ternyata Son. Ada yang kalau berantem dari jarak jauh. Kategori senjatanya gitu ya. Iya, ada yang pakai tameng ya kan, ada yang nggak pakai tameng gitu-gitu loh. Jadi fighting style-nya itu beda-beda. Jadi sebenarnya pembahasan ini itu masih bisa digali panjang banget ke dalam. Tapi kalau kalian setuju aja, makanya komen di bawah. Mungkin suatu saat bakal kita bahas nanti. Oke? Let's go. Gila, teknologinya itu loh tahun 80 loh. Tahun 80, lu bayangin coba. Gue kira sekali gempa langsung hilang tadi Kolosium, ternyata 3 kali gempa 3 kali gempa. Dan selangnya ratusan tahun loh tadi Ratusan tahun. Gila. Gempa terakhir yang paling menghancurkan. Lu pernah gak sih ke Kolosium? Pernah. Kolosium kan? Ente juga pernah kan? Gak pernah, mana pernah gue ke... Lah kan deket. Hah? Stadium gue pernah. Bercanda. GBK. Iya, stadium GBK. Maksudnya ya sama Lebak Bulus juga. Manahan. Iya. Tahu gak stadium Manahan di Solo? Di Solo. Kolosium belum pernah. Lu pernah tapi kan ke Kolosium kan? Pernah Pernah kan lu? Pernah. Lu gimana ngerasa pas lihat di dalam situ? Kayaknya waktu itu blunder deh. Cuman kayaknya sih lupa sih, gak usah diceritain deh kalau gitu. Jadi Enggak masuk ke dalam kayaknya gue. Enggak masuk ke dalam. Di depan doang? Depan doang. Gue lupa itu boleh masuk ke dalam atau enggak, karena kan ya tadi kan batu-batu kan udah pada hancur. Boleh ya. masuk ke dalam Boleh lah, ya? orang ada turnya apa segala macem kok. Iya. Gue lupa dia pernah masuk nggak? Lupa gue. Kayaknya yang nggak boleh ke dalam tuh Menara Pisa kayaknya, yang miring itu. Oh itu nggak boleh. Iya kan? Kalau Kolosium boleh ya kayaknya. Kayaknya boleh ya. Kayaknya Cuma mungkin boleh. area tertentu, nggak semua area ya. Iya, tapi gila banget ya. Maksudnya di tahun 80 ada tontonan kayak gitu. Itu sekarang aja kalau adanya pasti orang rame yang nonton tuh. Dan itu masalahnya bukan swasta kan? Itu kan negara kan? Proyek negara ya. Ya pemerintahan dulu, mana ada negara-negara sih, pemerintahan lah. Soalnya kan tadi dari rampasan perang kan. Berarti kayak ya udah berarti dari penguasa di situ. Penguasa di situ kekaisaran Romawi pada saat itu. Iya. Lu bayangin aja tontonannya kayak gitu coba. Ngadu-ngadu binatang itu sekarang udah gak akan bisa dibuat sih. Itu gila. Belum judai-judainya kan. Wah, iyalah. Gak mungkin gak ada judai kan? Gak mungkin ada lah. Pasti itu hiburan ada. Untuk rakyat gitu loh di situ. Iya. Gila banget ya. Dan si Emperor Commodus ini setiap dia mau naik ke arena gitu ya, dia tuh minta disediain 25.000 koin perak apa nggak salah. Buat dia. Jadi itulah awal mula tercipta Beyond Combat ya seperti itu kira-kira gitu. Iya kan, sediain sign kontrak dulu dong, baru berantem kan, gimana sih? Benar. Dia minta $25.000, 25.000 koin perak ya kan, tapi lawannya dicederain dulu, masa gila banget ya? Karena dia kan penguasa di situ. Ibaratnya kayak gue pengen lawan lu nih misalnya, ya udah deh, tungkai kaki lu misalnya belakangnya disoek dikit misalnya, jadi lu agak lumpuh
lumpuh misalnya. Jadi gue bisa punya advantage gitu untuk menghabisi lo gitu. Tapi tadi aja yang Commodus tuh gue baru denger loh. Mungkin gara-gara dia suka curang itu kali ya. Jadi gak terlalu terkenal gitu Iya, emang namanya udah mau kan. punah si Commodus Son, apalagi daerahnya dibikin resort Son gitu. Emang bener deh, dibikin resort, banyak kuli lewat situ kan, foto-foto truk bawa semen dan lain-lain. Ya wajar kok gitu. Lama-lama hilang dari sejarah gitu ya. Hilang dari sejarah, kita harus melindungi tuh Commodus itu. Iya. Bener. Malah lebih terkenal yang Titus itu kali ya. Titus itu terkenal. Enggak, Commodus ini terkenal juga. Ada di film Gladiator yang main Joaquin Phoenix namanya. Joaquin Phoenix tau lo? Yang Joker. Itu dia main jadi Commodus di filmnya Gladiator ada. Oke. Walaupun emang lebih terkenal comorbid si Son Seed, terutama di tahun 2019 ke belakang. Lebih terkenal comorbid emang. Benar. Tapi Commodus sih cukup terkenal juga dia. Cukup terkenal. Tapi dia ya emperor lah pada saat itu. Tapi dia punya obsesi itu, which is itu sesuatu yang sangat jarang terjadi. Emperor mau jadi gladiator jarang banget terjadi. Biasanya udah anteng-anteng aja gitu ya, nontonin ya kan. Nontonin. Cukup kurang juga, pengen fame lebih lagi ya. Bahkan kadang anaknya diutus suruh lanjutin jadi emperor lagi selanjutnya periode selanjutnya gitu. Iya benar. Kadang begitu emang. Tapi luar biasa itu tempatnya. Jadi itu ada tempat VIP-nya juga. Lu sayang banget sih gak masuk ke dalam situ sih. Gue lupa, sayang kayaknya sekali. 2 kali ke situ, cuma gue lupa deh. Dan gila itu ada atapnya gitu loh. Atapnya tuh itu gue bingung deh, di rolling bos. Iya, gue pikir kayak atap, cuma kan nggak permanen ya. Berarti kan mesti dikerjain terus kan tiap kali. Dikerjain terus. Lah itu yang ngeluarin dari trapdoors, emang lu kira pakai apaan? Oh gini. Ada gitu buruh-buruh yang begini. Iya. Jadi tanahnya tuh bisa kebuka, tiba-tiba keluar singa misalnya gitu. Kan keren banget ya. Keren sih. Apalagi zaman dulu ya. Keluar dari tanah. Lah sekarang aja rame nggak? Bener nggak? Sekarang rame tetap. Misalnya ya sekarang lu nonton Smackdown aja, misalnya The Rock lagi lawan Rikishi, tiba-tiba ada Undertaker datang gitu aja lu udah heboh. Iya. Ya kan? Apalagi Undertakernya keluar dari lantai, bener nggak? Lantai gila sih. Iya kan? Sampai konser-konser musik kayak siapa? Travis Scott apa yang tuh dia loncat dari itu kan. Ya semua kalau sekarang semua, ya, sekarang gila. semua begitu loncat. Awal mulanya yang terkenal dari Billie Eilish tahu gue. Tapi emang sejarahnya luar biasa nih tentang Colosseum ini. Rugi banget sih lu nggak masuk ke dalam. Mungkin masuk ya, mungkin. Oh cuman udah lupa gitu ya. Benar sih. Karena buat apa diingat-ingat yang begitu ya kan? Mungkin ngeliat lagi pas Assassin's Creed, mungkin ngeliat lagi kan. Main ya kan, ada tuh di Colosseum. Iya benar. Yang penting diingat apa Son? Kalau yang itu nggak penting, yang penting apa? Mungkin sekarang lagi banyak konspirasi mungkin. Itu konspirasi Colosseum kita bahas juga. Yang buat ngalihin pikiran rakyat biar fokusnya hiburan terus kan. Jadi apa ya? Ya kan waktu itu kita bahas. Enggak pernah bahas Colosseum. Masa sih? Sepak bola waktu itu. Yang Inggris yang ada ini apa namanya yang abis Christmas itu. Boxing Day. Oh iya itu juga, Boxing Day. Itu juga ya, Boxing Day. Supaya buru-buru nggak ngomel. Kerja keras. Oh, ya udah kita sediain Boxing Day. Boxing Day itu kan hari buruh kan? Benar. Dimana buruh bisa dapat hiburan lah gitu, nonton bola, ada match bola tambahan. Iya. Ya, ini mirip-mirip lah menurut gue. Mirip juga. Karena pasti kehidupan jadi rakyat di situ sangat tidak menyenangkan pada masa itu. Dan kerjanya bener-bener keras kan? Kerasnya luar biasa. Karena investasi asing belum masuk pada saat itu ya Son ya. Benar. Iya kan. Nah tadi kan Colosseum tadi kan cerita tentang bangunan rampasan perang ya kan. Bukan bangunan rampasan, dibangun dari hasil harta rampasan perang. Nah kalau ini gue bakal cerita rampasan LPDP ini pasti. Bukan. Benar, ada yang baru tuh. Ya kan? Sih. Bikin anak WNA dari rampasan LPDP, bener gak? Udah masuk story ente itu. Iya. Nggak, kalau ini ceritanya dirampas dia. Cerita terkenal nih, gue ceritain ya. Lo tau gak sih ada konglomerat Indonesia yang hartanya dirampas pemerintah sih? Loh, bukannya banyak Son? Masa sih? Gue bakal ceritain seorang raja gula yang menjadi orang terkaya di Asia pada zamannya. Ini endingnya ada abolisi gak dari presiden? Enggak ada. Okay. Ini jangan salah sangka ini ya. Oke. Orang ini adalah Oei Tiong Ham. Bukan pengusaha kopi tiam ini bukan? Nggak, Indonesia ini. Indonesia. Dia ngewarisin perusahaan Qianguan dari bapaknya yang bernama Oei Qi-xian. Di bawah kepemimpinannya dia, perusahaan ini bertransformasi menjadi Oei Tiong Ham Concern atau OTHC. Jadi perusahaan konglomerasi terbesar di Asia di awal abad ke-20. Emangnya dari mana sih kekayaannya dia? Masa dari gula doang gitu kan? Bener, nggak mungkin. Apalagi Gen Z sekarang udah nggak suka gula kan? Nah awalnya itu dia ngeraup untung besar
dari perdagangan opium yang pada saat itu dilegalkan di bawah sistem opium farm oleh pemerintahan kolonial Belanda. Ya keuntungannya diputer buat beli 5 pabrik gula di Jawa, Syed. Nah saking kayanya dia nih, Syed, dia itu punya istana seluas 80 hektar di Semarang dia itu. Duit opium ini berarti ya dia. Kurang lebih ya awalnya, tapi legal. Lo bayangin itu kurang lebih separuh kota Semarang lah. Sampai ada kebun binatangnya, Syed, di rumahnya dia itu. Ini bukan cerita tentang Alset kan? Bukan Semarang nih. Oh, bukan Semarang. Bandung kan. Nah istana itu dikenal sebagai Istana Balai Kambang. Tapi walaupun sangat sukses ya, hubungannya sama pemerintah kolonial Belanda itu memburuk karena Belanda itu berusaha menarik pajak keuntungan perang yang tinggi banget di masa itu. Kurang lebih sekitar 35 juta gulden. Buat gambaran nih, 1 gulden di zaman itu kurang lebih 0,6 gram emas. 1 gulden. Berarti ya dipalak kira-kira 21 ton emas sama Belanda. Nah karena dia merasa diperas, akhirnya dia pindah ke Singapura di tahun 1920 dan menetap di sana hingga wafat di tahun 1924. Tapi lo tau gak pas wafat itu dia dapat gelar yang unik banget nih, Syed. Apa tuh? Manusia 200 juta. Kirain gelar apa tadi? Dokter Randes apa? Bukan ya? Itu kurang unik nih kalau itu sih. Ini unik nih. Serius kurang unik itu menurut Anda? Susah maksudnya itu susah. Oh. Kalau ini unik nih. Lebih susah lagi dong. Iya benar. Karena di tahun 1924 kekayaannya itu ditaksir sekitar 200 juta gulden atau setara 120 ton emas. Waduh. Sampai akhirnya kejatuhan total OTHC di tahun 1960-an. Di masa pemerintahan Soekarno ya, OTHC itu dituduh melanggar peraturan devisa dan valuta asing. Gampangnya itu menyembunyikan uang di luar negeri. Soalnya di tahun 1950-an hingga 1960-an kondisi ekonomi Indonesia kan sedang sulit ya. Nah pemerintah itu mengeluarkan aturan ketat. Jadi setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia wajib ngelaporin dan nyerahin keuntungan luar negerinya ke Bank Sentral Indonesia. Ya tujuannya supaya pemerintah punya cadangan devisa lah atau mata uang asing buat ngebangun negaranya. Nah karena pada saat itu para pewarisnya lagi di luar negeri, akhirnya mereka nggak bisa hadir ke persidangan. Di situ Pengadilan Ekonomi Semarang menjatuhkan vonis in absentia atau vonis dalam ketidakhadiran di tanggal 10 Juli 1961. Udah tuh akhirnya seluruh aset OTHC di Indonesia diambil alih sama negara sih. Jadinya malah nama Oei Tiong Ham itu lebih banyak dikenang di Singapura sih, karena ada Oei Tiong Ham Park, perumahan elit di sana gitu lah. Oh, dia sempat bangun perumahan juga kali. Iya, sementara di Indonesia namanya sempat tenggelam dari sejarah gitu kan karena proses penyitaan tadi. Atau ya kalau mau lihat sisa asetnya sekarang itu udah jadi BUMN sih. Namanya ID Food. Oh, gitu. Itu punyanya dia sebenarnya. Iya, asetnya dari dia. Oh, asetnya salah satunya dari dia gitu. Dari ya? dia itu. Kan harus dikembangin kan, ibaratnya kan. Ya udah, jadi BUMN. Jadi. Oh iya. Perasaan apa? Saya nonton konten-konten kumparan aja nggak serumit ini kayak pembahasannya. Kok malah yang konten creator kok malah pengen kayak kumparan gitu. Harus kumparannya detail pengen dong. kayak konten creator ternyata. Harus detail ini. Balik lagi ke pembahasan. Jadi tadi itu adalah orang terkaya di Asia, sempat menjadi orang terkaya di Asia. Akhirnya disita dan kemudian ya asetnya hilang semua udah. Hilang semua yang di Indonesia itu. Tapi dia udah sempat ke Singapura kan? Udah. Sampai yang istana tadi kan udah diambil alih juga. Sekarang jadi gedung OJK atau apa gitu ya di daerah sana gitu ya. Oh iya. Kantor OJK lah. Tapi kalau udah sempat ke Singapura mungkin nggak 100% hilang kali ya hartanya. Nggak tahu juga deh tapi. Iya kan tadi kan. Kalau udah sempat ke Singapura gitu loh. Oh kan itu kan berapa tahun setelah dia wafat? 40 tahun setelah dia wafat. Apa ya? Oh penyitaannya terjadi. Iya kan dia wafatnya kan 1924. Tadi yang penyitaan tadi 1960-an. Oh iya. Kan pasti berarti sudah ada yang masuk seluk-beluk Singapura atau gimana iya, gitu. Gue nggak tahu sih. Pasti. Gue nggak tahu sih. Soalnya tahun 1964 mungkin Singapura belum seperti sekarang. Iya. Anggap aja dia punya taman namanya dia. Iya ya kan sih. pasti ada bisnis lain lah. Masih kaya lah menurut gue kali ya. Iya. Iya sih. Cuma nggak tahu deh kalau keturunan yang maksudnya di saat ini ya itu kurang tahu sih udah gimana masih itu. Dihitung dulu sih kalau di Cina berarti turunan ketiga. Ini sekarang udah turunan keberapa nih? Wah. Ya kan? Nah, gitulah Cucu kira-kira. lah. Cucu ya berarti. udah punya cicit pasti. Oh iya. Berarti ya udah agak berkurang harusnya ya. Iya. Bener. Tapi emang kalau udah sampai Singapura kan mungkin orang baik yang kenal sebagai negara safe haven juga ya. Jadi enggak safe haven juga sih. Tapi apa ya? Negara yang tepat untuk berlindung ketika ada sebuah masalah gitu. Ya kan? Kaget juga ya kan 1920 loh dia ke sana berarti ya udah jadi pilihan gitu maksud gue. Iya. Gue lupa deh Singapura itu majunya di tahun keberapa gue lupa deh. Ya gue lupa juga tuh Singapura Kayaknya nggak sejauh itu ya kayaknya. Nggak sejauh itu. Kayaknya pas Lee Kuan Yew yang mimpin baru Singapura mulai maju deh. Tapi kan justru di saat belum maju itu justru banyak
butuh uang kan? Ya benar. Iya nggak sih? Benar. Iya kan? Tiba-tiba konglomerat kayak di Asia ke situ gitu kan. Iya. Wah. Iya kan? Main-main. Wah, ini uang banyak ini. Iya. Ya kan? Saya sangat membutuhkan gitu kan. Kan Disambut. mungkin Singapura pada saat itu masih jadi negara berkembang kan mungkin kan. Ya kan? Kalau Indonesia kan bentar lagi dicopot dari negara berkembang katanya. Mudah-mudahan jangan sampai tapi ya. Jangan sampai. Mudah-mudahan jangan sampai. Iya. Mudah-mudahan jangan sampai gitu ya. Sama Ghana ya katanya. Apa Azerbaijan enggak? Azerbaijan kayak cukup maju ya Mas ini. Jangan sampai tapi ya. Jangan sampai Karena kita selalu mencintai Indonesia ya. Karena saya tidak menganggap WNI itu sebagai kutukan gitu ya. Berbeda dengan beberapa orang yang wah anak saya jangan sampai WNI son. Aduh. Ya kan? Aduh. Jangan sampai. Saya usahakan sebisa mungkin masuk ke negara di mana banyak imigran di situ ya kan. Terus bikin KTP, bener gak? Iya kan? Lah iya kan? Kan di sana kan sebenarnya kan ya lagi ada kerusuhan imigran, sering banget ribut kan antar imigran sama penduduk lokal kan di negara tersebut gitu kan. Saya sangat mencintai Indonesia, jadi yang terbaik untuk Indonesia, Pak Purbaya, saya siap membantu Pak Purbaya, oke? Dan teman-teman di sini penonton juga siap ini ya untuk memajukan ekonomi Indonesia, oke? Yang terbaik untuk Sobat Oteng semuanya. Jadi ya mudah-mudahan semua para penonton juga ekonominya semakin membaik ya Son, semakin di sini gitu ya. Apalagi di tahun 2026 ini ya kan, tahun kuda api kemarin ya kan Son? Iya. Mudah-mudahan bisa menjadi kuda api Asia gitu ya Son. Kuda api Asia kita semua penonton dan kita ya kan. Iya. Amin. Yang gak bilang amin hati-hati Anda. Tapi ngomong-ngomong tentang generasi emas atau orang-orang yang sukses Son, ada juga di balik the other side of the coin. Itu orang-orang yang hancur Son ya kan. Oke. Kebanyakan narapidana itu Son. Oh pasti. Melakukan kesalahan besar, habis itu mau keluar dari penjara juga susah mau kerja ya kan. Gue ada sebuah cerita sebenarnya tentang pembobolan penjara terbesar ya kan, yang terjadi dengan strategi yang luar biasa matang dan sangat calculated Son. Ini gila banget nih ceritanya nih. Coba ceritain. Lo tau gak cerita tentang pembobolan penjara yang berhasil melepaskan 480 napi hanya dalam waktu 4,5 jam saja Son. Ratusan? 480. Menurut gue ini cerita gila banget sih Son. Jadi gini nih ya. Di bulan April tahun 2011, tepatnya di Kandahar, Afghanistan, ada sebuah penjara yang punya keamanan yang sangat ketat sekali, yang bernama penjara Sarposa. Jadi tempat ini itu bukan cuma dijaga sama pasukan Afghanistan doang, tapi sampai NATO juga ngejagain tempat ini Son. Kenapa bisa ada NATO segala di sini? Karena penjara ini Son ternyata dipakai buat nahan salah satu pasukan teror paling diburu di dunia Son, yang bernama Taliban. Dan yang ditahan di sini itu bukan cuma kacung-kacungnya doang, tapi di dalam sini itu ada lebih dari 100 biji komandan lapangannya juga Son. Tapi kok bisa gitu kan, udah dijaga seketat itu masih lolos juga. Jadi ceritanya gini Son, tepat di seberang penjara mereka itu ada sebuah bangunan kecil yang kalau dari luar kelihatannya kayak perusahaan konstruksi kecil-kecilan gitulah. Nah bangunan itu ternyata disewa sama pendukung Taliban yang kemudian dipakai untuk membuat lorong bawah tanah sepanjang 320 meter yang nantinya bakal tembus pas di area sel nomor 6 Son, which is itu selnya tahanan-tahanan politik. Terowongan ini gak dikerjain secara ngasal karena kan mereka gak bisa ketahuan nih. Katanya challenge paling sulit dari bikin terowongan ini itu adalah ngebuang tanah galiannya Son. Bener-bener. Ngebuang keluarnya gimana kan biar gak ketahuan. Biasanya kan? orang pakai kereta gitu kan buat naro. Tapi karena bangunan yang mereka sewa ini dibikin seperti seakan-akan emang lagi ada pembangunan di situ, yang gak ada yang curiga gitu jadinya. Terowongan ini juga dibuat dengan perhitungan yang luar biasa matang, di mana mereka sampai bikin pipa ventilasi sama masang kipas angin Son di dalam terowongannya. Biar orang-orang yang ngerakak di terowongan ini itu nggak mati lemes karena kehabisan napes Son. Terus terowongan ini itu juga dipasangin listrik. Jadi sepanjang terowongan itu ada lampu-lampunya gitu Son, yang menerangi jalur tersebut lah gitu. Dan ukurannya juga cukup lega. Tapi kan kemudian muncul pertanyaan di kepala kan, kalaupun terowongan ini jadi, kan tetap aja nggak bisa kabur Son. Kan selnya ada banyak di situ dan semuanya kekunci satu-satu kan. Ternyata Son, si Taliban ini nyuruh salah satu anggota mereka buat ngelamar jadi sipir penjara Son. Wah edan. Dia inilah yang nantinya bakal ngebantu buat ngebukain selnya satu persatu biar semuanya kemudian bisa ngumpul dan kabur lewat terowongan gitu. Sampai akhirnya di tanggal 24 April tahun 2011 terjadilah prison break ini Son. Sekitar jam 11 malam operasi pun dimulai. Para napi tersebut pun dibangunin satu persatu Son. Sekitar 480 napi kemudian kabur Son lewat terowongan. Tentunya mereka kaburnya bergantian gitu dalam grup kecil. Karena kalau langsung semuanya masuk bisa kehabisan oksigen Son di dalam. Pengap kan soalnya kan dan panjang kan 320 meter. Di ujung terowongan tersebut itu udah disiapin armada mobil Son yang nantinya bakal nyebarin mereka ke tempat-tempat aman gitu lah di sekitar Kandahar. Jadi nggak ke satu tempat doang. Selama misi pembobolan ini nggak ada satupun peluru tertembak Son. Bahkan satu alarm pun nggak ada yang bunyi. Sampai akhirnya di sekitar jam 4 pagi para sipir terkaget-kaget Son. Ngelihat sel-sel mereka kok kosong melompong katanya. Ratusan napi pun berhasil kabur tanpa jejak dan kebanyakan dari mereka itu tidak pernah tertangkap lagi bahkan sampai hari ini Son. Tapi sebenarnya Son,
penjara Sarposa ini 2 kali dibobol udah. Yang pertama itu di tahun 2008 dengan cara ngeledakin bom waktu itu. Oke. Nah, bom ini itu ngancurin gerbang penjaranya mereka sehingga terjadi chaos dan sekitar 1150 sampai 1200 napi itu berhasil kabur keluar. Tapi hitungannya kalau ini kurang smart lah caranya. Karena yang keluar bukan cuma anggota mereka doang, tapi napi yang di dalam penjara itu ikut keluar juga. Nggak pandang bulu lagi deh. Gak pandang bulu lagi. Kalau yang cara yang tadi gue ceritain kan lebih strategik kan. Yang keluar cuma anggota mereka doang. Iya. Gitu sound ceritanya. Itu adalah the biggest prison break ever in the real world itu. Gile. Karena tadi gue mikir kan, oh sampai dijagain NATO kok. Kenapa nggak yang penjara yang kan ada tuh yang penjara yang nggak pernah kebobolan tuh. Lupa gue namanya kan. Azkaban bukan? Bukan. Kan itu kebobolan kayaknya. Azkaban. Itu juga. Sirius Black kabur waktu itu dari Azkaban. Iya, Sirius Black masih kabur. Iya. Ya kan ada tuh satu penjara. Gue lupa. Pokoknya dia di tebing-tebing gitu deh. Itu kan tadi kan dekatnya Nusa masih. Kambangan kan? Kalau di Indonesia itu juga salah satunya. Tapi gue nggak tahu tuh gara-gara nggak ada catatan rekornya. Ya kan dibilangnya emang nggak pernah ada yang kabur dari situ kan. Maksudnya nggak tahu tuh kan dari zaman dulu ya. Gue ragunya ada catatan sejarahnya itu. Kemungkinan ada misalnya itu atau apa gue nggak tahu ya. Mungkin ngetransportnya susah aja lah. Itu kan di Afghanistan. Iya. Ketangkapnya. Berarti masih harus ditransport ke yang lu omongin ini di Amerika kan masih kan? Amerika. Alcatraz maksudnya. Bukan, ada satu lagi yang bener-bener nggak pernah ada. Itu punya apa namanya El Salvador kali bukan? Penjara El Salvador. Oh ini ada Explorence namanya. Ada Explorence. Itu di US mana juga. Itu? Oh di Amerika. Di Amerika juga. Oh. Itu belas nggak pernah ada. Karena dan itu maksudnya dia itu karena sel-selnya itu dijaga 24 jam dan gelap Chat. Dan itu sendiri, nggak boleh ada orang lain. Dalam satu Dark sel. Factory-nya Xiaomi itu berarti gelap ya. Satu sel satu gitu. Mau makan gini, mana makanannya? Mana makanannya mana? Itu kan ibarat kalau misalnya di penjara biasa kan namanya sel isolasi ya. Jadi udah jadi hukuman itulah. Iya. Lu kan penjara rame-rame, kalau lu misalnya yang bertingkah di penjara, bertingkah pokoknya masuk ke isolasi sendirian, nggak boleh ada apa-apa. Oh ini gelap. semuanya isolasi. Semuanya isolasi, Bang. Oh. Gimana mau kabur itu? Jadi Iya. nggak ada interaksi antar ini orangnya gitu. Dan nggak kena matahari juga. Nggak. Itu bisa bikin orang gila sih kalau kena matahari, nggak interaksi. Cuma itu benar-benar yang maksimum banget di situ tuh, yang ketat banget. Kalau gua taunya yang terkenal ya Alcatraz itu. Iya. Karena kan dia kan penjaranya udah maksimum security, terus dia di tengah-tengah laut lah kan penjaranya kan. Mirip sama Nusa Kambangan sebenarnya. Iya, gila banget ya dibobol 2 kali tuh dan. Tapi dibilang tadi dekat juga enggak sih, 300 meter ya ininya ya. 320 meter kira-kira. Iya Pak, itu mah jauh juga sih. Lumayan jauh, panjang terowongannya kan ke bawah dulu, lurus, mungkin mencang-mencong sana sini. Kan tuh mesti ngelewatin beton-betonnya penjara juga cuy yang di bawah cuy. Tapi beton kan kayaknya nggak nyampe bawah banget gak sih? Nggak tahu sih, kalau yang dari yang gue baca di riset-riset sih ada yang perlu dihindari-hindari gitu. Jadi nggak sembarang cuman bikin ya lurus gini kayak huruf U gitu, nggak kayak gitu. Enggak ya, pasti gini. Jadi ada belok-beloknya tetap. Iya, pas gini, dar pipa ini PDAM ternyata. Nah, repot urusan. Repot. Apalagi kan ada anjing-anjing penjaganya juga di atasnya kan, sehingga tidak boleh terdengar sama sekali. Oh iya kan. Iya dong. Ih, nggak boleh kedengeran. Jadi panjangnya itu sekitar 320 meteran panjangnya doang itu, bukan dalamnya itu. Soalnya kan pakai mesin pasti kan. Iya. Mesin berat kan, bukan dicangkul begini. Nah, gue nggak tahu tuh pakai mesin apa tuh. Tapi pastinya yang nggak tahu kalau mesin berat ada silencernya bang. Iya, getar terbunyi ntar di bawah ada apa nih? Apa ada pasming bass di bawah katanya kan? Kayak gini-gini ya kan? Kan getar kan sound systemnya kan kalau lagu JJ kan. Oke ya. 2011 tuh deket banget ya ternyata ya. Masih baru tuh kejadian itu. Iya. Nah tadi kan ceritanya di bawah tanah ya Cet ya. Kali ini gue mau ceritain kisah di bawah laut Cet. Oke, ada apa di bawah laut tuh? Ceritainnya. Iya coba. Lo tahu gak sih kalau di bawah laut itu ternyata ada dokter sih? Nah ini pasti dokter Tirta sama Timboy kan Son? Oh lagi call. Lagi suka berenang kan? Iya bukan? Bukan. Oh bukan. Coba. Ini menurut gue adalah dokter paling hebat di dunia Cet. Lo bayangin nih, bukanya 24 jam, nggak dipungut biaya, dan pasiennya bisa berupa predator paling mengerikan di lautan. Oh, hiu ya? Hiu. Nah yang gue maksud ini adalah cleaner whales atau ikan dokter. Ini berarti bukan manusia gitu? Bukan. Oh ini ikan. Oh, oke. Cleaner whales ini dapat julukan dokter karena profesinya itu adalah sanitasi kelautan Jet. Lebih ke OB berarti kalau gitu harusnya bukan dokter. Nah iya kan? Katanya cleaner tadi. Kesehatan maksudnya. Oh. Karena para ilmuwan tuh nyebut mereka sebagai cleaning station. Nah kan. Oh mirip juga. Oh berarti cleaning service. Atau stasiun pembersihan sih. Nah, katanya dokter tadi. Waduh, kebohongannya lebih besar dari
Kalau udah follow dapat iPhone nih bawaannya nih. Ini lebih besar ini. Harus diekspos ini. Nggak, ini tentang kesehatan masih nih, Oh. kesehatan. Terus siapa tuh pasiennya? Banyak banget ya. Mulai dari ikan karang kecil, penyu, sampai predator besar kayak tadi hiu sama belut moray. Disebutnya bahkan alien laut. Pasti lo bingung kan gimana cara ngobatinnya. Jadi mereka itu makan parasit eksternal kayak kutu laut, terus juga kayak jaringan mati, sama sisa makanan yang nyangkut di sisik atau mulut ikan. Bahkan mereka itu punya gaya ikonik. Ini bukan. Bukan. Oh, bukan. Tapi mereka melakukan tarian khusus gitu sih. Oh gitu. Heeh, kayak gini. Sekarang. Oh, enggak. Itu mah lu di TikTok. Jadi mereka ngegoyangin tubuhnya gitu ke atas ke bawah. Gini juga ya, atas bawah ya. Jadi itu tuh sinyal kalau klinik mereka itu udah buka. Dan tandanya saya tidak berbahaya gitu lah. Jadi bener-bener simbiosis mutualisme itu sih. Buat si dokter, mereka itu dapat sumber makanan protein tinggi yang gampang didapat. Terus kalau si pasien, mereka terbebas dari infeksi dan parasit yang bisa mendekin umur. Yang lebih hebat lagi nih, Chat, predator besar kayak hiu-hiu gitu nggak akan makan cleaner waste yang lagi kerja. Oh gitu, dia tahu berarti ya misalnya ya. Dia tahu. Predator itu bahkan ngebuka mulutnya gitu supaya si dokter ini bisa masuk. Oh, dia udah tahu waktunya gosok gigi nih misalnya gitu ya. Jadi buka mulut dibersihin tuh. Ntar ada tuh videonya tuh nongol. Dan satu lagi, Chat, gelar dokternya ini emang asli, bukan palsu ini. Karena ternyata mereka punya kecerdasan yang luar biasa. Mereka adalah ikan pertama dan salah satu dari sedikit hewan yang berhasil lolos mirror test atau tes cermin, yang artinya mereka memiliki kesadaran sendiri. Apaan tuh tes cermin? Gampangnya gini, apakah hewan tersebut sadar bahwa bayangan di cermin itu adalah diri sendiri atau hewan lain? Mereka sadar kalau itu adalah diri mereka sendiri. Nah jadi di tesnya itu di tahun 2019 dan cleaner race ini lolos. Jadi dari sampelnya itu mereka nyoba gesekin badannya ke permukaan pasir buat ngehilangin bercak warna yang cuma kelihatan dari cermin doang. Jadi aslinya mereka nggak bisa ngeliat tuh bercak itu. Makanya nih hewan krusial banget. Jangan sampai kita merusak terumbu karang yang bikin hewan ini punah. Bisa rusak ekosistemnya nanti. Iya, efeknya tuh keseluruhan kesehatan ikan di wilayah itu ya anjlok semua. Bener. Ya menarik banget ya. Hitungannya berarti ini ikan pembersih lah gitu ya. Dan hidupnya emang di terumbu karang. Dia nggak bisa di lautan lepas gitu, dia nggak iso. Oh iya. Jadi ekosistem ya emang sih kalau misalnya kayak di laut ya ekosistem ada yang rusak satu bisa menghambat yang lainnya. Emang kayak kemarin kita juga bahas yang tentang ikan sapu-sapu itu ya. Yang menghambat ikan-ikan lainnya gitu. Iya. Apalagi ikan ini benar-benar tulang punggung kesehatannya di sana loh. Iya benar. Tulang punggung loh. Benar. Walaupun dia sebenarnya maksudnya bukan mau nolong ya, tapi emang mau makan kan. Iya. Iya kan, ikannya kan maksudnya kan gitu. nyari makan kan sebenarnya kan. Keren juga sih, maksudnya ternyata kayak hiu gitu-gitu bisa sadar juga ya. Bisa loh. Oh ini ya yang ikan yang jangan dimakan gitu ya. Gue kira tadi nggak bisa sadar loh. Mungkin tarian-tarian itu dulu kali. Jadi kayak tek. Oh ini tuh tandanya nih. Tapi kan ikan mereka dokter. berbeda spesies gitu. Gimana caranya mereka tahu kayak oh kalau biar nggak dimakan sama hiu gini caranya gitu. Nanti kita bisa tahu pas ada komunikasi hewan itu sih. Nah, udah yang jadi paus itu sih harusnya sih. Iya. Udah. Harusnya yang paus itu sih, harusnya yang paus sperma itu karena dia punya 5 kali lipat lebih besar otaknya. Iya. Daripada manusia ya. Harusnya lebih pinter jauh. Tapi kemarin gue sempet ini deh, baru nggak deh gue. Kan terkenal ya kalau Einstein itu otaknya kecil, bener gak sih? Nggak tahu gue. Emang iya bah? Iya loh. Kayak Einstein palanya cukup gede kayaknya. Ntar keluar di sini ya, takutnya salah ya. Jadi terkenal itu dulu. Einstein itu malah otaknya kecil, nggak tahu ya kebanyakan mikir jadi mengkerut atau gimana, gue kurang tahu sih. Bisa jadi gitu sih, fried otaknya gitu ya. Banyakan mikir semuanya dipikirin soalnya. Bisa jadi juga. Tapi ya ukuran otak tuh berpengaruh juga kepada kepintaran seseorang sih harusnya sih. Atau kepintaran makhluk gitu. Cuma tinggal dipakai apa enggaknya kan gitu ya. Iya kayak anjing aja, anjing coba lu perhatiin yang anjing kecil pasti nggak sepinter yang anjing yang gede. Yang pinter-pinter tuh yang gede-gede pasti. Iya. Yang tubuhnya besar lah gitu, palanya besar gitu. Oh sama ikannya ternyata ini Jat. Kecuali anjing gembala, tapi anjing gembala juga tanya gede sih ya. Masuknya anjing gede lumayan lah, sedeng lah. Lumayan anjing sedang lah ya. Sedeng lah. Ya anjing gembala paling pinter sih. Oh ini sama ikannya ini Jat. Dia punya apa ya? Jadi ada satu jenis ikan nih. Itu niru gerakannya si ikan dokter ini. Oh terus? Jadi pas udah misalnya ketipu nih ikan lain nih ya. Dia malah kayak ngegigitin ikan lain gitu. Jadi suka iseng gitu lah. Dia gigitin terus kabur. Jadi dia itu bukan ikan dokter, tapi seolah-olah dia itu ikan dokter gitu loh. Dia iseng doang, bukan makan gitu. Iseng doang Mbak. Ada ya begitu ya. Ada. Punya kapabilitas untuk iseng gitu ya. Iya.
Aneh banget tuh. Gue kira kayak kalau kayak gitu ya ada tujuannya pasti dia. Jadi kesannya kayak apa ya, niru orang gitu lah. Nyamar lah. Nyamar jadi kan dokter. Buat iseng. Kocak juga tuh. Bukan buat makan, bukan? Makan mungkin juga, tapi habis itu iseng. Yang dari artikel yang gue baca sih dia suka iseng kan, gitu. Oh, iseng. Berarti gak ada intensi apa-apa, cuman ya udah. Ya mungkin ada yang makan itu kali aja ya. Gitu. Ntar nongol saat. Nah, coba deh, ya kan. Tapi ya memang laut itu sangat indah dan cantik sih kalau menurut gue sih. Jadi harus tetap dijaga gimana caranya gitu ya. Melepas ikan juga jangan sampai di ekosistem yang salah karena bisa merusak ya kan. Mudah-mudahan yang soal ikan sapu-sapu kemarin ada solusinya sih ya. Bukan cuman nggak boleh impor doang, ya kan. Tapi ngomong-ngomong soal kecantikan nih Sony, tentunya tidak lepas dari perbincangan mengenai wanita gitu. Kalau misalnya kita ngomong kecantikan gitu ya. Gue ada sebuah cerita nih tentang kreator cewek yang cantik nih Sony. Udah nanti follow? Oh belum. Oh belum. Baru DM doang. Tidak, bercanda ya. Dengerin ya. Lo tahu nggak sih ada kreator cewek yang cantik banget, padahal kulitnya hitam banget, Son. Oke. Jadi beberapa saat yang lalu internet sempat ramai banget nih karena kemunculan seorang TikToker yang bernama Nia Noir yang kulitnya bener-bener hitam parah lah, tapi masih tetap kelihatan cantik, Son. Tapi bear in mind, ini hitamnya tuh bener-bener hitam parah gitu. Legam gitu ya. Hampir-hampir Fanta Black lah gitu maksudnya. Hitamnya. Walaupun menurut saya ya warna kulit itu tidak ada hubungannya dengan kecantikan kalau menurut saya. Tapi kan lo tau sendiri netizen ya kan, kalau lihat yang hitam dikit ya langsung dibilang irang gitu kan. Ini netizen ini kelakuannya. Kalau cowok disebutnya Brody langsung yang Mobile Legends. Oh iya yang Brody ya, iya benar. Tapi cewek ini beda Son. Banyak banget netizen yang suka sama dia. Bahkan followersnya aja nih pas di hari kita syuting ini itu udah 3,1 juta Son di TikTok Son. Waduh. Dikit lagi kesalip kita. Tapi ternyata ini bukan orang beneran Son, melainkan sebuah AI. Jadi baru-baru ini ada yang nge-expose si Nia Noir ini. Jadi netizen nemuin beberapa video dance yang gerakannya bener-bener sama persis sama si Nia Noir ini. Tapi mukanya beda gitu. Mukanya beda. Jadi berarti gini, si Nia Noir pernah joget gini-gini misalnya. Ada orang joget yang sama, angle-nya sama, gerakannya sama, tapi itu orang lain. Oh enggak? Oh iya. Kayak di deepfake gitu ya. Kayak di deepfake. Dan memang di deepfake, bukan kayaknya gitu. Oke. Ternyata video yang dia upload itu semuanya hasil nyolong dari video orang lain Son. Jadi bukan kayak ada karakter yang joget-joget terus habis itu di deepfake gitu. Enggak. Dia ngambil dari banyak creator gitu. Oke. Misalnya orang ini di dance cover ini bagus, misalnya ngambil. Ada si B nih di dance cover ini bagus, diambil. Jadi orang itu beda-beda. Dan lu tau gak Son? Dia tuh bukan cuma nipu di TikTok doang Son, tapi di OF itu banyak juga Son yang ketipu sama dia Son. Ya ampun. Saya nggak mungkin sebut di sini OF itu kepanjangannya apa, kalian juga tahu pasti kan. Jadi menang banyak data yang bikin gitu ya. Walaupun sebenarnya beberapa netizen pada udah tahu sih kalau dia AI. Dia suka foto-foto sama orang terkenal itu nggak sih? Ada gak nih? Ada kalau gak salah ya foto-foto sama orang terkenal. Karena kalau lu perhatiin gitu kadang-kadang masih suka ada glitch-nya di videonya gitu. Tapi ya puncak dari kecurigaan netizen ya pas mereka nemuin video yang dia colong gitu yang sama persis sama dia. Emang AI itu ngeri banget ya sekarang ya. Soalnya ya banyak yang ketipu juga kan. Belum lagi video-video CCTV itu Son ya kan. Banyak banget kan AI yang bohong-bohong. Oh iya. Lu tau sih video-video CCTV ya kan. Itu orang banyak banget yang ketipu tuh kayak gitu-gitu. Jadi kadang-kadang sampai kalau misalnya lihat video tuh harus cek komennya dulu sekarang gitu kan. Kadang-kadang kan orang-orang pada bilang nih AI apa bukan ya gitu. Kadang gak bisa nginin sendiri gitu loh. Kadang gak bisa, saking realnya ya. Tapi kalau video ini kira-kira AI bukan chat? Coba cek komen dulu guys. Iya jujur gue sampai sekarang loh, sampai tadi gue nge-scroll ngeliat kan. Jadi ada video kayak tiba-tiba ada anak harimau gitu, set datang ke tenda orang gitu lah. Terus kayak dia lagi dikejar sama serigala atau apa gitu. Terus disingkirin serigalanya ya kan sama orangnya itu. Kayak vlogger gitu kan, disingkirin, habis itu dikasih makan apa dirawat, akhirnya dibawa pulang gitu. Gue liat, wah keren banget sih sampai kayak gini kan. Pas gue liat komen AI. Berat sih. Soalnya kayak ada story itu terus kayak videonya kan kayak tak terus ke dia. Terus kayak set dia kaget apa terus pas dia nyerang serigalanya, bukan nyerang sih kayak dia teriak-teriak biar serigalanya kabur gitu kan. Dibawa pulang, dikasih makan apa segala macam di mobil. Kelihatan real banget ya. Real banget. Parah sih. Terus gue komen, AI liat. Terus gue buka profilnya, oh iya lagi video-video AI semua. Iya kampret. Tapi video-video AI yang ada story-nya semua gitu. Iya, kalau gue pernah hampir ketipunya ini apa? Yang apa Crow Zero tapi yang main Jokowi. Soalnya itu gue kira asli tadi. Gue kira
Keren banget ya, ada Jokowi, ada Prabowo tapi cross zero tuh gak sih? Lu udah lihat sih? Iya kan? Kamu anak sekolah mana gitu kan? Wah keren banget nih. Bisa ada PH yang ngumpulin Jokowi, Prabowo, Gibran gitu-gitu di satu film kan? Ternyata sialan. Iya sih. Nggak usah itu dah. Yang mana? Yang video iklannya Panji sama yang Ryu Kintaro. Pewaris perintis itu. Iya. Lu tau gak sih iklannya? Gue belum lihat tuh iklan. Belum lihat, lu lihat deh. Gue kira AI juga, sumpah. Kayaknya AI ini masa sih? Beneran taunya. Emang ngapain? Soalnya kayak dilakuin lagi yang dia gini lah. Terus kayak bercanda-bercanda sama gitu lah jokesnya lah. Kayak ngulang kayak maksudnya. Ngulang gitu. Tapi di iklan gitu loh. Gue kira AI ini kayaknya beneran. Oh iya. Jadi bingung ya kadang-kadang saya nggak ngebedain ya kan? Iya kadang-kadang bingung juga sih ngebedainnya sih. Kacau. Terus kayak apa ya, video-video yang kayak ada apa ya, video-video ledakan-ledakan gitu juga sering banget AI itu. Yang, Cuma kalau yang kirain beneran diserang misalnya atau AI misalnya gitu. Ada kayak gitu kadang-kadang juga. Tapi kalau kayak ledakan itu gue masih kayak AI. Tapi udah gak bisa bedain lagi sih. Sekalinya asli gue juga bingung kan. Iya. Kalau yang Bu Puan main pedal tuh AI beneran sana ya? Mungkin bener kali ya. Bener karena kan lagi kayaknya. rame kan waktu itu sama Bahlil juga. Oh kan. iya bener sama siapa yang temenan nama Davina Karamo ya, menteri ada ya. Soalnya kalau nggak salah. Iya. Itu juga ada ya. Ada. Oh iya benar. Mungkin beneran kali. Beneran mungkin. Tapi yang canggih itu sekarang bukan cuma AI doang, tapi teknologi alam pun ada yang canggih juga. Bahkan lebih alamnya. Waduh, Mbah Dukun harus dengar ini. Alam. Jokes sangat milenial dan Gen X itu, jokes Gen X tadi barusan itu. Apa-apa kita harus adil, jangan jokes Gen Z mulu dong. Iya kan lah. banyak ya penonton. X juga kan banyak. Tambahin brand rot di sini, tung sahur ya buat Gen Alpha sini ya, tolong ya. Lo tahu nggak sih ada pohon buatan yang lebih canggih dari pohon beneran, Zat? Wah, pohon apakah itu? Maksudnya lebih canggih ini karena mereka itu 60 kali lebih efisien memproduksi oksigen daripada pohon beneran, lo bayangin. Tapi percuma kalau bukan Miracle Cropson. Bener nggak? Iya juga ya. Ini harus invest duit ya di situ ya kan? Dengan nyawit aja kalau begitu ya, Son. Teknologi ini namanya liquid tree. Sebenarnya mereka itu bukan pohon dalam bentuk fisik ya, tapi sebuah mesin penyaring udara bertenaga tanaman yang bentuknya mirip akuarium raksasa di pinggir jalan. Ini gue bakal jelasin segampang mungkin ya. Bayangin ada kotak kaca besar berisi air warna hijau pekat. Warna hijaunya itu berasal dari alga atau lumut air mikroskopis. Nah, alga ini udah kayak atlet ya kalau urusan fotosintesis. Mereka jauh lebih cepat menyerap polusi dibanding pohon biasa karena seluruh tubuhnya itu bekerja buat menyerap napas kotor kita atau karbon dioksida. Terus kok bisa katanya 60 kali lebih efektif gitu kan. Jadi perbandingannya gini, kalau pohon biasa itu kan butuh waktu bertahun-tahun buat tumbuh besar. Habis itu batang, daun sama akarnya itu kan makan tempat banget ya kan. Sedangkan kalau liquid tree ini dalam satu kotak itu aja jumlah alga di dalamnya itu banyak dan padat sehingga kemampuan satu kotak itu mampu menyedot polusi setara 2 pohon dewasa yang berumur 10 tahun. Jadi kalau di lahan sempit atau perkotaan yang nggak mungkin ditanamin pohon besar, kotak ini bisa bekerja sekuat hutan kecil dalam ngebersihin udara. Cara kerja kan simpel banget tuh. Kurang lebih kayak tanaman biasa di rumah lah. Dia makan udara kotor atau karbon dioksida dari asap kendaraan, terus dia minum air yang ada di dalam tangki itu dan cuma butuh sinar matahari doang. Habis itu udah dia ngeluarin oksigen yang bisa kita hirup. Sesimpel itu. Terus satu lagi sih, karena ini buatan manusia, akhirnya ditambahin fitur-fitur gitu. Yang pertama dia itu bisa dibuat duduk. Soalnya bentuknya benar-benar dibuat kayak bangku taman. Terus bisa buat cas HP juga. Karena di atasnya itu ada panel surya. Sama bisa jadi lampu taman juga. Karena kalau malam dia itu nyala terang. Sekaligus bikin aman juga kan kalau di jalanan kan. Tapi tetap ya, ini bukan sebagai pengganti hutan. Tapi buat ngebantu pohon di tempat yang paling polusi gitu. Iya benar. Cuman buat memberi penyaringan doang sebenarnya. Kan pohon itu kan banyak efek lainnya sebenarnya. Yes. Gitu. Kayak nyerap air dan lain-lain. Jadi jangan ditebang-tebangin ya Pak. Yes. Pohon-pohon. Ya fungsinya nih fungsi untuk membersihkan udara aja yang didapat di sini kan. Bener. Cocoknya buat di kota iya. Iya. Karena safe space, efisien ya kan. Terus bisa dibikin jadi bangku juga, semakin efisien lagi berarti. Tapi tetap efek dari pohon yang menyerap air dan lain-lain tidak bisa didapat di sini. Iya. Iya kan. Makanya ngebantu doang ya. Ngebantu aja. Tapi kayak bagus inilah penemuannya. jatuhnya air purifier lah. Iya. Tapi mungkin alami seperti gitu. itu. Ya versi alaminya ya. Air purifier tapi alami. Bener. Mungkin di Jakarta akan ada nih beberapa tahun ke depan sih gue rasa sih harusnya ya. Harusnya ada ya. Harusnya ada ya. Karena bagus juga untuk tambahan-tambahan ya mungkin di taman-taman kota. Cuma dari alga doang kok. Ya kan? Iya, cuman nggak tahu kalau di sini kira-kira akan dicoret-coret atau apa nggak kira-kira ya Sonny. Bisa jadi sih. Nah, apa dipilok-pilok apa-apa gitu kan, gue nggak tahu juga tuh. Tapi harusnya enggak sih. Kayak itu kan tadi jadi bangku taman ya. Bisa jadi ntar jadi apa? Videotron
ya kan bisa juga. Iklan tuh. maksudnya buat iklan. Oh iya, Iklan mendingan jadi dicoret-coret halte-halte. kalau gitu. Enggak lah, bercanda. Enggak lah. Iya. Ya kan, bisa juga tuh. Benar juga, bisa juga ya jadi iklan gitu-gitu ya. Buat naruh spanduk gitu-gitu kali ya. Naruh span. Spanduk. Jelek juga Spanduk sih. politik ya kan gitu mungkin. Ya bagus itu harus ada di Jakarta tuh menurut gue tuh. Harus ada sih. Taman-taman Jakarta butuh sih kayak gitu-gitu kayaknya. Walaupun sekarang Jakarta udah banyak taman-taman juga ya, tempat-tempat fasilitas umum cukup berkembang lah, banyak lah. Orang-orang bisa main-main di taman tanpa mengeluarkan uang ya kan. Iya. Bener, tinggal ya pembersihan penyamunnya aja mungkin yang harus ditingkatkan lagi menurut saya gitu. Benar. Iya, karena mungkin masuk tamannya nggak bayar gitu kan. Tapi kan dengerin lagunya bayar di situ. Iyalah, tiap 5 menit bayar lagi, keluar lagi 2.000 lagi, 2.000 lagi. Waduh. Iya. Ini lama-lama ya makan di restoran yang belakangnya FWD itu biayanya nih Son. Kalau dihitung-hitung nih Son. Ya kan, tapi lu tau gak? Kalau di Makassar kan ada apa namanya? Ada jadi pemerintahan kota Makassar nih kalau nggak salah ya, atau Pemda ya, gue lupa. Itu mau ngasih biaya parkir ke dalam STNK. Son. Gue lihat Betul lagi. gak? Ya 350.000 ya. 350.000 motor. Oh, motor. Mobil 700.000, lu tau gak? Gue yang mobil gue belum lihat. 700 ribuan setahun loh. Iya setahun. Jadi nggak perlu bayar parkir lagi kan? Gak perlu bayar parkir lagi setahun di pinggir jalan. Lu tahu itu komennya isinya apa Son? Orang ngamuk semua Son di komennya Son. Matiin rezeki gitu ya? Atau Enggak, gimana? bukan matiin rezeki. Maksudnya loh, ini saya harus bayar 1 tahun, nanti kalau ada 1 hari motor saya nggak dipakai gimana katanya? Ibarat sehari 1.000 ya? Ibarat ya? 2.000 kan? Kan? 350.000. Motor nih. Motor sehari 1.000. Motor sehari 1.000. Sehari 1.000 lah. Cuman baik yang protes. Mungkin protesnya karena udah gak percaya sama pemerintah aja sih menurut gue sih. Karena rakyatnya kurang percaya sama pemerintah. Oh, Kalau sama. misalkan dijalankan dan emang pemerintahnya bener, pasti rakyat oke-oke aja sih menurut gue. Enggak, tapi kan masalahnya itu pasti berlakunya kayak cuma di pinggir jalan atau misalnya depan Oh Indomaret ya atau apa. pasti Ya ada kan? juga sih yang komen. Ini kalau di mall gimana secure parking ya pasti bayar lah tetap Iya kalau itu. kan. Jadi Iyalah. double gitu. Jadi kayak misalnya di ruko, masuk ruko bayar lagi. Mall tadi pasti bayar ya kan. Gitu-gitu Tapi yang secure parking lah. Tapi kalau gua ya, kalau itu emang dijalankan dengan benar ini, tidak ada tukang parkir liar lagi, 1,5 juta gue bayar setahun. 1,5 gue bayar. Iya. Kalau gua, Karena ente suka parkir itu ya yang di 150.000 sekali bayar itu ya. bukan dong, bukan. Makanya worth it 1,5 juta kan? Bukan. Karena kita kadang nggak bawa cash, bener nggak? Iya. Menurut gue itu lebih menyakitkan daripada bayar 2.000 tuh. Lu pernah gak sih kayak misalnya lu parkir nih, terus aduh nggak ada duit cash lagi. Akhirnya lu turun lagi dari mobil, cari ATM, ngambil duit. Kadang ATM-nya rusak, lu nggak tahu mau kemana ya kan? Pusing bro kayak gitu bro. Tapi kalau gue udah siap sedia sih. Gue sampai niat nih. Gue sampai ke bank juga nuker duit kecil. Duit 2.000-an ya? Iya, 2.000 sih, sama 5.000. sampai ke bank gila sih pagi-pagi gitu. Iya, jadi kayak bener-bener Ya sekepok ampun. gitu masih 2.000 5.000. Tapi gue harus ngelakuin itu sih kayaknya sih emang sih. Gue juga sekarang udah mulai ngelakuin itu sih. Cuman maksudnya kalau misalnya bisa gabung di STNK, kenapa enggak menurut gue? Kalau emang bener tapi ya pemerintahannya menjalankannya dan emang kita bener-bener sepanjang jalan udah nggak pernah lihat lagi satupun parkir liar gitu. Jangan sampai double-double lah ya. Nah, jangan sampai double-double. Gue mau, gue 700.000 mau banget. Enggak sih ada bayar. Coba lihat STNK-nya. Enggak bawa ya STNK. Berat itu. Iya, jangan sampai ada yang nagih lagi maksud gue. Iya. Ya kan? Kalau gue sih mau. Lu Ada nggak mau emang? stikernya gitu lah. Mau sih kalau segitu sih. Mau kan? Mau sih. 1,5 juta lu bayar gak? Setahun. Kalau 1,5 mikir-mikir Sama sekali lu dulu. nggak disentuh pokoknya mobil lu. Oh iya sekarang mobilnya kadang udah goceng ya. Nggak, iya. Udah lu nggak bakal disentuh mobil lu udah. Iya. Setahun. Tapi kan gak ada yang jaga Syal. Iya sih. Makanya biaya yang dibayarkan itu harus diganti ke CCTV dong, diperbanyak. Bener nggak? Iya kan udah bayar nih. Iya. Harusnya duitnya buat CCTV, ngejaga ketat pelayanan lah. Iya. yang lebih baik, bener nggak? Ya Bener kita lagi. tuntut lebih. Iya dong. Iya bener lagi. Ini tuh soalnya perkara kita tidak percaya dengan pemerintah sebenarnya. Itu perkara itu sebenarnya. Kalau Iya, kita percaya mereka akan get the job done gitu, pasti kita nggak rewel. Pasti kita mau aja. Jadi gue paham orang pada protes atau apa gitu. Iya. Kalau seandainya misalnya kayak di negara maju gitu, kayak gitu, ya pasti gak bakal protes. Karena udah tahu pasti uang kita di reinvest lagi untuk memperbaiki jalanan. Gitu loh. Kalau sekarang malah agak nggak jelas sih karena kan gue sempat lihat tuh main videonya gitu kan di TikTok apa di Instagram ya. Jadi yang pas tukang-tukang parkir itu bahkan pakai seragam ya kan di interview mereka itu kita bayar ke dia nih. Duitnya bukan buat dia nyetor lagi ke orang. Oh iya. Ya kan? Iya. Dia digaji. Di Jakarta juga gitu yang daerah-daerah tertentu tuh. Iya kayak gitu. Digaji mereka sistemnya. Iya benar-benar. Duitnya disetor. Tapi itu kan hanya di daerah-daerah apa ya?
ibaratnya sangat kota lah, sangat perkotaan, bener gak? Iya. Iya kan? Kalau kayak di pinggir-pinggir kan udah nggak kayak gitu. Itu di Jakarta yang gue omongin tadi. Ya, iya di Jakarta, iya. Masalahnya yang maksudnya yang orang yang disetornya itu bukan orang Jakarta. Oh. Itu di video itu dikasih tahu gitu. Intinya ya kalau pemerintahnya bener, rakyat pasti senang-senang aja senang-senang untuk aja reinvest. Senang-senang aja sih. Kan yang bikin malas tuh kan karena kita udah bayar gini-gini, tapi pemerintahannya nggak bener. Iya. Itu sebenarnya yang bikin malas. Gue sih setuju tuh 700.000 tuh. Apalagi kemarin yang ramai itu. Kalau di Jakarta ada, gue bayar any day sih itu. Iya. Apalagi kemarin ramai kan ini. Asal bener tapi. Apalagi kemarin ramai kan di Jakarta itu yang bayar 100.000. Yang yang ditoleransi itu. Gak apa-apa setahun sekali. Udah tahu. Aduh, gue samar-samar lagi. Tapi tahu kan orangnya. Oh tahu deh gue, iya benar. Apa setahun sekali. Oh iya, itu yang parkir di mana ya? Stasiun ya? Gue lupa tapi pas ada hari besar lah Imlek kalau nggak salah, atau apa ya? Oh iya benar. Benar. Iya sih benar sih. Mungkin memang Wagub pro kali hal-hal begitu. Ya kan, oh ini Tanah Abang itu. Iya. Tanah Abang. Iya benar. Gue ingat. Iya ya, gue nggak tahu apakah Bang Dul emang setuju dengan hal-hal seperti itu gitu ya. Mungkin harusnya enggak lah. Kalau positive thinking kita gitu. Cuma biar cepat kelar aja interviewnya. Iya mungkin tapi begitu. kan abis itu dia ngomong tadi tangani lah pasti ya. Pelan-pelan. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan amin. Mudah-mudahan kita semakin maju di 2026 ini. Sekarang saat kita baca komen. Let's go. Oke, komen pertama ini ada dari @Ahis_Setiawan. Ini di videonya Alsyad yang kemarin yang part 1 ya kan. Bang Rishad nggak teraweh katanya. Dia nanya kan. Ya kan? Maksudnya dia kira kita muncul video itu kita lagi di sini San. Dikirain sama dia San. Gue kira pas live aja. Enggak. Video yang ini Video orang komen begitu. Bang Rishad nggak teraweh katanya. Aduh. Itu dikiranya kita pas video ke-upload itu kita lagi di sini mungkin dikiranya. Oh, bener-bener same day edit dan live mungkin ya. Kalau selain IRL itu kita syutingnya tidak seperti itu. Kita biasanya mungkin seminggu sebelum. Itu bahkan pas sama Alsyad tuh belum mulai Ramadan. Ya, belum. Itu kita sebelum Ramadan udah syuting itu guys. Sebelum. Ya kan? Tapi kalau kita live itu kita langsung tandanya. Iya. Gitu. Jadi bedanya begitu ya teman-teman ya. Banyak banget yang bully di reply. Yang gak usah dibully itu. Nggak usah. Mungkin dia bercanda kali. Nggak, mungkin seringnya ngeliat kayak di kawinan gitu kan. Pas udah kawinan loh kok ada video dia masuk gitu kan. Nah mungkin dikira secepat itu kita ngeditnya. Itu. Mungkin dia bercanda juga kan. Bisa. Soalnya kan ada emot ketawa di belakang, nggak apa-apa ya. Tapi sudah kita jawab. Jangan komen seperti itu lagi, oke? Gak apa-apa ada orang komen. Maksudnya takut dia dibabat orang lain. Oh iya dong, gue tuh di pihak dia. Iya benar. Iya, gak usah dibabat lah yang begitu-begitu lah. Benar. Komen selanjutnya dari Palevi Reza. Oke. 7853 ini Nagamas. Gila ini episode. Ini sama ini video Alsyad nih. Gila ini episode banyak the more you know-nya. Banger banget. Iya. Banyak yang baru tahu juga sih itu. Soalnya hewan itu kan sebenarnya deket kita kan ya. Iya. Tapi kayak ada aja gitu yang barunya. Ada aja yang baru karena banyak sekali spesiesnya. Iya kan? Tapi emang kita usahain setiap video pasti ada the more you know-nya. Yes. Pasti itu. Itu memang kalau bahkan di live pun ada the more you know-nya. Iya lagi. Kita berusaha ya, at least ya, berusaha gak terus pernah ya. kita bikin konten yang gak ada the more you know-nya, gak pernah sih. Pasti ada. Pasti ada ya. Pasti ada. Edukasi. Ya, kalau tidak untuk orang yang komen ini, siapa tadi Palevi ya? Palevi. Kalau tidak untuk Palevi ya untuk orang lain the more you know-nya ya kan. Gitu kita berusaha lah memberikan yang terbaik. Terima kasih banyak juga atas apresiasinya buat apalagi Palevi Nagamas ya. Nagamas. Thank you so much ya kan. Oke kalau gitu terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Langsung aja komen di bawah karena itulah Disrespect for us. Jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video kita. Jangan lupa juga join member dan Discord, link di deskripsi semua. Yes, sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.